ibadah online PA. Kakak hari ini ada bawa 3 kakak-kakak yang super keren. Kita kenalin ya. Di sebelah kanan kakak ada Kak Susan, kiri Kak Ana, Kak Melin, yang bermusik kita Kak Hendra. Yeay, apa kabar kakak-kakak semuanya? Luar biasa. Yes. Nah adik-adik, jangan kalah ya dengan kakak-kakak. Kakak-kakak semangat, adik-adik semua harus lebih semangat lagi. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes. Ih, kakak lupa ngenalin. Kita hari ini ditemenin oleh satu orang lagi. Ada tahu yang siapa enggak ya? Ada yang tahu enggak siapa? Kak Lena. Bukan Kak Lena, minggu depan adik-adik sabar ya. Samuel. Kak Buel, udah minggu lalu, udah kakak kasih tahu aja deh. Hari ini kita ditemanin Bapak Pendeta. Tapi sebelum itu kita puji Tuhan dulu ya. Kakak mau tanya kalian, kalau misalnya Tuhan panggil kalian, ayo anak sekolah minggu, ini hari Minggu, harus ibadah. Kalian bilang ya atau tidak? Ya. Hebat. Kalau misalnya Tuhan panggil lagi, ayo anak-anak PA, bantu mama papa, kakak abang, om tante ya. Kalian jawabnya ya atau tidak? Wah, semangat iya ya. Oke, kita bernyanyi. Kita katakan, ku jawab ya ketika engkau memanggil namaku. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Apa jawab kita adik-adik? Ya. Apa jawabannya? Jawabnya ya. Lebih keras. Ku jawab ya Tuhan. Semangat lagi. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ayo kita sama-sama bergerak. Oh giranglah haleluya. Oh giranglah puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Lebih suka cerita lagi, katakan oh giranglah. Oh giranglah haleluya. Oh giranglah puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu sayang gak sih sama adik-adik? Saya. Bener gak sih Tuhan Yesus sayang sama kita? Benar. Iya dong, kan Tuhan Yesus sudah mati menebus dosa kita. Kan Tuhan Yesus sudah kasih makanan untuk kita. Kakak mau tanya, siapa yang sudah naik kelas? Angkat tangan. Kakak-kakak kan sudah tamat lagi. Siapa yang sudah lulus? Yeay, rame. Artinya apa adik-adik? Tuhan Yesus sayang sama kalian. Kalian sudah lulus, sudah ada yang naik kelas. Selamat ya, sudah di SMP. Selamat ya sudah naik kelas ya. Oke, karena Tuhan mengasihi kita, kita juga harus mengasihi Tuhan. Harus sabar, jangan suka marah-marah. Kita bernyanyi KASIH. Sambil bergerak ya adik-adik. KASIH, 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 kasih,
siapa adik-adik? Seperti kasih Yesus. Sekali lagi, seperti kasih siapa? Seperti kasih Yesus. Wah, Tuhan senang. Sekarang kita berdoa dulu ya. Siapkan dirinya, siapkan hatinya. Mari kita menghadap Tuhan, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Nanti adik-adik ikutin Kak Ana ya berdoanya ya. Setelah Kak Ana baca satu baris, kalian ikutin juga. Ayo kita bernyanyi sebelumnya. Tanganku ada dua. Ayo tunjukkan tangannya mana? Tangan gagahnya, tanganku ada dua. Mana jarinya? 5 jari. Kalau berdoa gimana adik-adik? Kalau aku berdoa, ku lipat keduanya. Kita berdoa ikuti Kak Ana. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat pagi hari buat pagi hari yang indah ini. yang indah ini. Kami bersyukur Kami bersyukur Tuhan selalu ada Tuhan selalu ada menjaga menjaga dan menyertai kami. dan menyertai kami. Kami bersyukur Kami bersyukur sudah naik kelas, sudah naik kelas, sudah lulus. sudah lulus. Itu semua Itu semua karena pertolongan Tuhan. karena pertolongan Terima Tuhan. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajari kami Ajari kami supaya di kelas yang baru supaya di kelas yang baru kami tetap bersemangat. kami tetap bersemangat. Walaupun masih online, Walaupun masih online, kami tetap kami tetap rajin belajar. rajin belajar. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Teman-teman Teman-teman yang belum bisa yang belum bisa mengikuti mengikuti ibadah online ini, ibadah online ini, Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati mereka. Tuhan gerakkan hati mereka Tuhan gerakkan hati mereka supaya di minggu depan supaya di minggu depan kami boleh bersama-sama kami boleh bersama-sama menyembah Tuhan menyembah Tuhan melalui ibadah online ini. melalui ibadah online ini. Ini doa kami Tuhan, Ini doa kami Tuhan, dan kami sampaikan kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, Tuhan itu memang sangat-sangat baik. Ketika kita jalan pun, Dia selalu ada menyertai kita. Ketika kita naik kendaraan juga, Tuhan Yesus jaga kita. Ketika naik kapal, Kak, pasti ada Kak, Tuhan jagain kita. Kalau naik pesawat Kak, Oh, Tuhan Yesus selalu ada menyertai kita. Kalau lagi sedih Kak, Wah, apalagi adik-adik, Tuhan senang menghibur kita. Tuhan senang ada untuk kita. Ayo kita sama-sama bernyanyi, Yesus besertaku, ku daki-daki. Ayo bangkit berdiri lagi ya, lebih semangat lagi ya. Kita katakan Yesus selalu ada menyertai kita kapan pun. daki 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 dunia. Turun, 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 turun. Lembayang Melintasi padang hijau. Siapa besertaku? Yesus beserta
Mazmur 37 ayat 27 sampai 29. Kita ulang lagi ya. Mazmur 37 ayat 27 sampai 29. Sudah dapat semuanya? Kita membacanya secara bermazmur ya. Kakak mulai. Mazmur 37 ayat 27 sampai 29. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum. Dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri. Dan tinggal di sana senantiasa. Oke adik-adik, kita barusan membaca Mazmur Tuhan. Tuhan bilang apa? Siapa yang mencintai hukum, Tuhan akan kasihi, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Artinya apa adik-adik? Kita harus rajin baca Alkitab, rajin dengar-dengaran apa katanya Tuhan. Oke, kita mau masuk firman Tuhan, kita mau lebih lagi mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ronald O. Rampala. Ayo kita berdiri lagi, kita sama-sama bernyanyi, Ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 sreng, 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 sreng. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 paling besar. Berbuah, berbuah, oh, oh. Halo adik-adik, selamat pagi. Ayo, siapa yang pagi hari ini rindu untuk mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Oh, banyak. Oke ya, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ya, siapkan hati, siapkan pikiran, dan duduk manis ya. Kita mau berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Ikutin Pak Pendeta ya. Kita mulai. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pagi hari yang indah ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan dengan Roh Kudus agar kami dapat memahami firman-Mu di dalam pelayanan di ibadah hari Minggu PA ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, sekarang siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca Alkitab. Karena itu, buka Perjanjian Baru dari kitab 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Pak Pendeta ulang ya. 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Ya, kita mulai membaca ya. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam
Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, mendengar firman Tuhan, dan memberlakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita sudah membaca kitab 1 Korintus. Sebenarnya kitab 1 Korintus itu adalah sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Lihat gambarnya ya. Nah, Rasul Paulus pada waktu itu menulis surat untuk jemaat di kota Korintus dari kota Efesus. Jauh loh tempatnya. Jadi Paulus ada di kota Efesus dan kemudian dia ingin menyapa orang-orang Kristen yang ada di kota Korintus. Dan pada waktu itu kan belum ada HP ya. Jadi dia menulis surat. Nah, menulis surat itu nyampenya juga lama karena harus lewat kapal dan kapalnya nggak tiap hari. Nah, pada waktu itu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat, kepada orang-orang Kristen yang ada di Korintus itu tiba di kota Korintus dan kemudian dibacakan. Nah, surat itu juga yang kemudian kita baca saat ini. Jadi sebenarnya Rasul Paulus dengan hikmat Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus menulis surat bukan hanya untuk orang-orang Kristen di kota Korintus, tetapi juga untuk kita, untuk adik-adik juga, untuk Pak Pendeta juga, dan untuk kakak-kakak pelayan PA yang lainnya. Nah, apa sih isinya? Tadi kan kita sudah baca, tadi kita sudah dengar bersama. Isinya itu adalah ungkapan syukur dari Rasul Paulus ketika melihat, ketika mendengar kehidupan orang Kristen yang ada di kota Korintus. Wah, rupanya orang-orang Kristen di kota Korintus ini kehidupannya juga terdengar sampai ke negeri yang jauh. Wah, ada kebaikan-kebaikan juga yang dimiliki oleh orang-orang Kristen yang ada di kota Korintus. Nah, Rasul Paulus ingin menyampaikan bahwa mereka harus terus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena sekali lagi, mereka yang tadinya dulu itu merupakan orang-orang yang jahat, yang hidup di luar Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan, yang hidup dalam kegelapan, tetapi kemudian mereka menjadi pengikut Kristus, menjadi orang-orang Kristen, menjadi anak-anak terang. Mereka diputuskan rantai ikatan dosa dan kemudian mereka menjadi selamat di dalam Tuhan Yesus. Itu gambarnya ya. Kita lihat ya, orang yang kemudian putus rantai dari belenggu dosa. Nah, orang-orang Korintus diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa mereka sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus yang harus hidup baru, yang harus dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka semua. Coba lihat gambarnya. Tuhan Yesus mengasihi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus
menolong mereka yang tadinya hidup dalam kegelapan, kemudian mereka hidup di dalam terang Tuhan. Nah, karena itu, karena surat ini juga untuk kita, untuk adik-adik juga, maka firman Tuhan ini juga mau mengatakan adik-adik yang dulunya tidak baik hidupnya, yang dulunya nakal, sekarang Rasul Paulus lewat firman Tuhan ini mau mengatakan bahwa kita harus hidup benar di hadapan Tuhan Yesus, ya. Harus sungguh-sungguh. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Nah, apa buktinya Tuhan Yesus mengasihi kita semua? Tadi kita sudah baca bahwa Tuhan Yesus memberikan kepada kita semua karunia-karunia khusus. Dan karunia-karunia khusus itu membuat kita kaya. Kaya apa ya? Bukan karena kaya harta, tetapi kita kaya di dalam karya-karya kebaikan untuk memuliakan Tuhan. Nah, coba sekarang lihat gambarnya. Ya, sekarang lihat. Nah, kita itu sebenarnya kaya untuk membantu orang tua di rumah, ya. Kita kaya di dalam keterampilan kita untuk membantu orang tua kita di rumah. Siapa yang sering bantu orang tua di rumah? Tapi Rasul Paulus juga bilang bahwa kalau kita tidak hati-hati, maka karya karunia Tuhan itu kemudian tidak dilakukan, tapi dilakukan apa yang jahat lagi, begitu ya. Jadi kalau menurut gambar itu kita lihat ada anak yang membantu orang tua, tapi ada anak yang tidak dengar-dengaran malah justru mencuri uang orang tuanya. Ayo, siapa yang masih mencuri uang orang tuanya? Mudah-mudahan gak ada ya. Kemudian kita lihat gambar yang kedua itu ya. Ada anak-anak yang betul-betul diberikan karunia Tuhan untuk bisa berbagi, sehingga dia berbagi kepada temannya, berbagi makanan, berbagi apapun juga. Tetapi ada anak-anak yang tidak dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Bukannya mau berbagi, tapi mau berkelahi dengan teman-temannya. Nah, siapa yang masih mau berkelahi dengan teman-temannya? Mudah-mudahan gak ada ya. Iya. Kita lihat lagi gambar yang di baris ketiga. Ada anak-anak yang diberikan karunia oleh Tuhan untuk bisa juga belajar bersama dengan teman, ya, berbagi pengetahuan dengan teman. Nah, tetapi ada anak-anak yang justru bukan belajar bersama, tetapi mengganggu temannya, menarik rambut temannya atau usil terhadap temannya. Siapa yang masih usil dengan temannya? Mudah-mudahan gak ada ya. Iya. Atau kita lihat lagi gambar di barisnya yang keempat. Di sana anak-anak ada yang diberikan karunia juga untuk bisa menikmati permainan-permainan secara bersama. Tidak ada pertengkaran di dalamnya. Tetapi kita lihat di sebelah kanannya ya, bahwa ada juga anak-anak yang mau berebutan mainan bersama dengan temannya. Dan akhirnya ya tidak bermain dengan sukacita, tetapi bermain dengan berbagai kekerasan yang ada. Ayo, siapa yang masih suka merebut mainan temannya atau adiknya? Mudah-mudahan tidak ada ya. Nah, kita lihat lagi gambar yang berikutnya. Nah, sekarang gambar yang di atas, Tuhan juga memberikan karunia kepada anak-anaknya supaya kita bisa rajin membaca dan rajin belajar, gitu ya. Tetapi kita lihat juga ada anak-anak yang memilih dia nggak belajar, malas, kemudian ketika ulangan di sekolah nyontek. Itu ada di sebelah kanannya. Siapa yang pernah nyontek? Mudah-mudahan nggak ada ya. Iya, kita lihat lagi gambar di bawahnya. Di sana ada seorang anak yang kemudian dengar-dengaran kepada ibunya supaya tidak mengganggu siapapun. Dan memang Tuhan memberikan karunia supaya kita bisa hidup bijaksana, mendengarkan apa yang baik. Tetapi ada anak yang sebelah kanannya ya, kita lihat ada anak yang merampas mainan temannya, mengganggu temannya, dan tidak mendatangkan sukacita. Nah, siapa yang masih berlaku hidup demikian?
Semoga tidak ada ya. Atau kita lihat lagi gambar yang di bawahnya. Tuhan memberikan kepada kita karunia untuk mengasihi sesama dan mengasihi ciptaan Tuhan yang lainnya, termasuk mengasihi binatang peliharaan. Nah, jadi pada waktu gambar ini kita lihat bahwa ada seorang anak yang memiliki binatang peliharaan dan dia suka sekali dengan binatangnya itu dibawa jalan-jalan. Tetapi kita lihat di gambar sebelahnya ada anak-anak yang tidak suka melihat binatang itu sedang istirahat, sedang tidur. Dia gangguin, mungkin jahil ya. Dia gangguin dan bisa saja binatang itu mengejarnya. Nah, kita kan tidak ingin bahwa ciptaan Tuhan yang lainnya juga akhirnya terganggu oleh kehidupan kita. Nah, siapa yang masih mengganggu binatang yang lain? Mudah-mudahan tidak ada ya. Dan gambar yang terakhir kita lihat di bawah, Tuhan juga memberikan karunia kepada kita untuk bisa menyampaikan setiap hal kepada Tuhan lewat doa. Siapa yang rajin berdoa? Angkat tangan. Wah, banyak ya. Oke. Nah, tetapi ada anak-anak juga yang tidak menggunakan waktu-waktu itu untuk berdoa, tetapi mengganggu temannya, itu gambar di sebelahnya. Menggigit tangan temannya dan lain sebagainya, menyakiti temannya dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan tidak ada ya di sini ya. Nah, intinya Tuhan itu memberikan kepada kita yang dikasihnya itu berbagai karunia, sehingga kita kaya untuk berbuat yang baik, bukan kaya untuk berbuat yang jahat. Jadi, kita semua seperti yang Rasul Paulus inginkan, agar kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Ia memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, dan Ia juga ingin kita melakukan firman-Nya yang sudah diberikan kepada kita itu dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, karena itu yang terakhir kita lihat apa sih yang Rasul Paulus juga inginkan untuk dikerjakan oleh orang-orang Kristen yang ada di kota Korintus. Tuhan Yesus menginginkan juga bahwa orang-orang yang mengikuti Dia hidup di dalam sukacita. Dan karena itu Rasul Paulus menuliskan surat supaya orang-orang Kristen di kota Korintus bersukacita juga di dalam Tuhan. Mengapa mereka harus bersukacita? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, Tuhan yang tidak pernah tidak menolong setiap anak-anak Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan pasti sembuhkan. Kalau ada yang penuh dengan permasalahan, Tuhan Yesus juga pasti tolong untuk menyelesaikan masalah yang ada. Jadi, kita harus bersukacita dalam Tuhan. Bagaimana wujud sukacita kita? Kita bernyanyi, beribadah, di dalam ibadah, kita bersyukur, dan kita juga melakukan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang kita sudah dengarkan ini mau mengingatkan dan mengajak adik-adik kita semua bahwa kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Sekarang siapa yang mau bersyukur kepada Tuhan? Angkat tangannya. Wah, pasti semuanya ya. Nah, sekarang siapa yang mau melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari? Melakukan apa yang baik ya, jangan melakukan apa yang jahat. Ayo angkat tangan. Wah, semuanya juga. Ya, Tuhan Yesus kiranya akan menyertai dan memberkati kita yang sudah mendengar firman dan mau memberlakukan dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Wah, firman yang indah ya adik-adik. Pak Pendeta banyak kasih pesan untuk kita hari ini. Tadi pertanyaan terakhirnya apa? Ingat kan? Siapa yang mau bersyukur? Saya. Siapa yang mau dengar-dengaran firman Tuhan? Saya. Wah, semua ya, ingat ya. Bapak tadi bilang, katanya apa? Tuhan kasih kita karunia banyak. Ada banyak kebaikan dalam diri kita. Kita bisa membantu orang tua, om tante, kakak abang, teman-teman, gak suka jahat-jahat, mau bekerja sama, mau bermain bersama teman. Itu kebaikan kita adik-adik. Dan ingat juga,
harus dengar-dengaran apa kata Tuhan. Dan yang terakhir apa tadi? Harus bersuka cita. Katakan ya ketika Tuhan panggil kita. Katakan ya ketika Tuhan suruh kita. Kita bernyanyi, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Katakan apa adik-adik? Ya, ya, ya. Katakan apa? Ya, ya. Lebih semangat ya-nya. Ku jawab ya. Lebih semangat lagi. Ku jawab ya, Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Mari sama-sama bersuka cita berkira. Oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Halo teman-teman, hari ini kita mau kasih persembahan nih. Siapkan persembahannya ya. Jangan lupa sampaikan persembahannya ke papa mama ya. Nanti mama papa yang sampaikan persembahannya ke gereja. Sambil bawa persembahan, kita mau nyanyi bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, saatnya kita akan naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tadi sudah memberikan persembahan, dan kami percaya Tuhan akan menerima persembahan kami karena kami membawanya dengan penuh rasa sukacita. Kami juga ingin bersyukur kepada Tuhan karena kami sudah mendengar firman-Mu. Dan di pagi hari ini kami akan belajar terus untuk memberlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, biarkanlah kami semua, anak-anak, di dalam pelayanan anak di tengah-tengah jemaat Tuhan, kami menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang dengar-dengaran di hadapan Tuhan, dan anak-anak yang juga menyenangkan hati orang tua kami. Pada pagi hari ini kami juga ingin menyerahkan orang tua kami. Kami ingin menyerahkan papa dan mama kami. Tuhan, tolong mereka. Biarkanlah mereka juga boleh tetap sehat. Berkati pekerjaan mereka, berkati segala sesuatu yang mereka kerjakan, karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus juga mengasihi mereka. Kami juga ingin menyerahkan akan oma dan opa kami. Berkati mereka Tuhan di masa tua mereka, biarkanlah mereka tetap sehat dan mereka tetap bersyukur di masa tua mereka. Kami juga ingin menyerahkan akan kakak-kakak dan adik-adik kami. Berkati mereka juga seperti Tuhan memberkati kami.
Terima kasih Tuhan, biarkan kami semua boleh tetap sehat, kami bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, dan kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Berkati juga akan kakak-kakak pelayan di IHMPA pada saat ini. Biarkanlah mereka juga dipenuhi dengan kasih Tuhan dan mereka selalu bersyukur di dalam pelayanan demi pelayanan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami juga tak lupa mendoakan akan orang-orang yang saat ini sedang sakit. Mereka yang saat ini terdampak dari wabah pandemi COVID-19. Tuhan tolong mereka agar mereka juga bisa sembuh dan mereka juga dapat berkumpul bersama dengan keluarga mereka. Tuhan berkati juga para dokter, perawat, pihak rumah sakit. Tuhan berkati juga mereka yang saat ini sedang berjuang untuk menolong sesamanya. Kami menyerahkan juga akan pemerintahan bangsa negara kami Indonesia. Roh Kudus Tuhan menolong pemimpin bangsa kami sehingga mereka juga mengambil keputusan yang bijaksana khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dan Tuhan juga yang akan memberkati gereja-gerejamu di seluruh dunia. Di tengah-tengah situasi seperti ini, Tuhan tolong gereja-gereja Tuhan untuk tetap melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Khususnya gereja kami GPIB Bethel di Tanjung Pinang. Tuhan berkati dan biarkanlah pelayanan yang ada boleh dilakukan semua dengan baik karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami dan inilah syukur sukacita kami. Ampunkan dosa kesalahan kami di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah adik-adik, gak terasa ya ibadah kita sudah mau selesai. Ada banyak berkat yang kita terima hari ini. Ingat ya, apa pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi. Nomor 1 apa tadi? Ada banyak kebaikan. Lakukan, jangan hanya omongkan tapi lakukan. Yang kedua apa tadi adik-adik? Dengar-dengaran firman Tuhan. Yang ketiga, bersukacita. Oke adik-adik hebat. Ayo kita bernyanyi. Yesus berpesan. Kita harus seperti apa adik-adik? Lilin yang memberikan kebaikan dengan bersinar ketika gelap tiba. Kita juga harus seperti itu. Harus memberikan kebaikan bagi sekitar kita. Kita bernyanyi ya. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Sekali lagi ya, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, saatnya kita akan menutup ibadah hari Minggu PA ini
Dan karena itu mari kita berdiri dan kemudian kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah diberkati di sepanjang ibadah hari Minggu pelayanan anak ini. Kami terus meminta kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kami selanjutnya. Bapa di sorga, kami mau mengarahkan hati dan pikiran kami untuk meminta berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta kekuatan di dalam pimpinan penyertaan Roh Kudus akan menyertai dan menaungi kehidupan kita sekalian di saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Tetap semangat, jaga kesehatan, rajin berdoa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.